Halo bunda-bunda semuanya, pada episode kali ini Bu Bidan akan menjelaskan tentang plasenta previa atau plasenta letak rendah. Selamat datang di channel YouTube ini. Perkenalkan, saya dengan Bu Bidan, dan di channel ini Bu Bid akan menjelaskan banyak hal mengenai kebidanan, jalan-jalan, dan juga pendidikan. Sebelum memulai bahasan pada hari ini, Bu Bid ingin mengingatkan bunda-bunda jangan lupa untuk pencet tombol like, komen, dan juga jangan lupa untuk subscribe ya. Baik, sekarang Bu Bidan akan menjelaskan plasenta previa itu apa sih Bu Bidan? Plasenta letak rendah itu apa? Jadi plasenta previa atau plasenta letak rendah adalah keadaan di mana plasenta yang ada ya ari-arinya itu tertanam di bagian bawah dari rahim atau bahkan bisa menutupi jalan lahir. Jadi seperti ini ya, penampakannya seperti ini bunda-bunda. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, ini plasentanya ada di bawah. Oke, ini adalah plasenta previa. Nah, sekarang mengapa sih ini bisa terjadi? Seperti yang Bu Bidan pernah jelaskan pada video sebelumnya, bahwa pada saat ada bakal calon janin kita, berarti calon janin kita ini bunda-bunda akan berpindah ya, pada saat setelah dibuahi ini akan berpindah dari saluran telur, ini akan melayang terus pindah ke dalam uterus ya, ke dalam rahim kita. Nah, di sini maka bakal calon janin kita itu akan memilih tempat untuk menanamkan diri di tempat yang paling baik. Ini memang mayoritas itu ditanamnya itu di bagian atas belakang atau atas depan dari rahim kita ya, yang di bagian ini bunda-bunda yang Bu Bidan kasih tanda panah warna merah ya. Nah, namun pada keadaan tertentu, jika keadaan rahim di atas dan di tengah ini tidak terlalu baik, maka janin kita akhirnya akan memilih untuk menanamkan diri di tempat yang paling baik, yang pada saat itu ada di bagian bawah dari rahim kita begitu. Akhirnya dia akan menancap di bawah ya bunda-bunda, di sini ya, di dekat dari mulut rahim, ataupun juga bahkan pada keadaan tertentu ini akan menutupi full di jalan lahir bunda-bunda. Jadi keadaannya akan seperti ini. Sekarang plasenta previa ini ada beberapa jenis bunda-bunda. Ini yang membedakan antara satu kasus dengan kasus yang lainnya. Yang pertama yaitu plasenta letak rendah. Plasenta letak rendah ini berarti memang adanya itu di bawah, namun dia tidak menutupi jalan lahir. Itu yang pertama. Yang kedua adalah plasenta lateral atau dia masih ada di pinggir. Jadi seperti ini ya gambarnya. Ini masih ada di pinggir. Dan juga yang berikutnya adalah plasenta previa parsialis atau hanya sebagian menutupi jalan lahir. Jadi seperti ini gambarnya. Dan yang terakhir adalah plasenta total, plasenta previa total. Nah, apa itu plasenta previa total? Yaitu keadaan di mana plasenta ini benar-benar menutupi jalan lahir dengan total, full, semuanya ditutupin, plek ditutupin, seperti ini gambarnya. Gejalanya bagaimana sih Bu Bidan? Nah, ini biasanya gejalanya ini bunda-bunda itu adanya perdarahan yang warnanya itu merah dan tidak disertai dengan rasa nyeri di bagian perut kita, itu pada saat bunda-bunda memasuki trimester ketiga. Bisa terjadi pada kehamilan di 28 minggu atau bahkan lebih dari itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang sering sekali Bu Bidan dapatkan, Bu Bidan, kira-kira apakah plasenta saya ini bisa berpindah Bu Bidan? Apakah bisa bergeser? Jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena seperti yang kita tahu bahwa plasenta ini tertanamnya pada saat di trimester 1 kehamilan. Tadi seperti yang Bu Bidan ceritakan bahwa calon janin kita itu melayang-layang di dalam rahim kita untuk mencari tempat yang paling baik untuk menanam dan menancap di sana. Nah, pada saat seperti ini, plasenta ini tidak bisa berpindah ke atas bunda-bunda, jadi akan tetap berada di sana sampai dengan nanti bunda-bunda melahirkan. Namun, pada keadaan-keadaan tertentu ya, pada keadaan-keadaan seperti plasenta yang letak rendah ataupun plasenta yang lateral saja ataupun letaknya di pinggir bawah ini kadang-kadang ya bunda-bunda, itu pada saat ada
pembukaan dari rahim ya pada saat kita sudah mulai proses persalinan, dan kemudian ada pembukaan dari buka 1 sampai dengan buka 10, itu kadang-kadang ternyata pada saat membuka ini masih bisa ternyata dilahirkan dengan normal. Bukan karena plasentanya itu berpindah, bukan, tapi karena ada pembukaan ini, maka dengan dia membuka, ternyata gambarnya jadinya seperti ini bunda-bunda. Jadinya ternyata tidak menutupi, ternyata dia masih ada di pinggir dan ternyata masih bisa lahir dengan normal begitu. Nah, itu bisa pada keadaan-keadaan tertentu seperti itu. Namun pada keadaan-keadaan plasenta yang parsial, yang menutupi sudah sebagian, atau bahkan pada keadaan yang total, itu biasanya memang tidak bisa dilahirkan secara spontan atau normal begitu. Pertanyaannya begini, nah kemudian saya kontrolnya di mana Bu Bidan? Nah memang pada keadaan-keadaan seperti ini ya bunda-bunda, karena ini sudah masuk dalam keadaan yang patologis atau di luar dari normal, maka Bu Bidan sarankan ini tidak periksa pada Bu Bidan ya, tapi periksanya pada dokter spesialis kandungan. Karena ini berada di ranah di luar dari kewenangan Bu Bidan, maka biasanya pada saat bunda-bunda ada perdarahan, itu Bu Bidan akan langsung merujuk ke dokter spesialis begitu. Karena ini memang sesuatu yang harus ditangani oleh dokter spesialis begitu ya. Nah kemudian sekarang persalinannya bagaimana Bu Bidan? Apakah bisa bersalin dengan normal ataukah harus SC? Nah tadi seperti yang Bu Bidan jelaskan ya, bahwa pada keadaan-keadaan plasenta letak rendah ataupun plasenta yang ada di pinggir bawah ya bunda-bunda, ini masih bisa bersalin dengan normal. Namun persalinannya bukan di Bu Bidan, tapi bersalinnya nanti di rumah sakit begitu ya. Nah, bagaimana dengan keadaan plasenta yang ini menutupi sebagian dan plasenta yang menutupi full Bu Bidan yang seperti ini? Nah, pada keadaan-keadaan seperti ini memang tidak bisa lahir dengan normal dan akan dilahirkan dengan SC atau operasi begitu ya. Namun bunda-bunda jangan khawatir, jangan takut. Mengapa? Yang penting janinnya lahir dengan normal. Bunda-bunda bisa melahir dengan selamat. Itu yang paling penting. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir biasanya begini. Bu Bidan, apakah kehamilan dengan plasenta previa ini bisa sampai dengan kehamilan 9 bulan pada keadaan-keadaan tertentu? Ya, bisa. Namun tidak semuanya. Mengapa? Karena pada keadaan-keadaan seperti yang plasenta parsial ataupun menutupi sebagian dari jalan lahir dan juga total, ini biasanya keadaan perdarahannya memang lebih parah memang bunda-bunda, sehingga memang biasanya karena perdarahannya lebih parah, maka ini biasanya akan di SC memang sebelum waktunya begitu. Tapi ini akan tergantung dari keadaan dari bunda-bunda semuanya begitu. Nah kemudian apa juga yang menyertai dari plasenta previa ini? Yang menyertai memang biasanya letaknya itu tidak letak kepala bunda-bunda. Jadi biasanya letak sungsang juga bisa, karena seperti yang kita tahu ya, dari rahimnya sendiri memang ada plasenta di bagian bawah ini, sehingga memang letaknya itu kadang-kadang memang kepalanya ada di atas akhirnya begitu. Nah sekarang apakah yang harus bunda-bunda lakukan jika bunda-bunda mengalami perdarahan atau jika ada plasenta previa ini? Nah tips yang pertama yaitu bunda-bunda jika ada perdarahan dan ini masih belum tahu ini plasenta previa ataukah bukan, maka bunda-bunda silahkan langsung datang ke Bu Bidan ataupun silahkan langsung datang ke klinik. Mengapa? Meskipun nanti Bu Bidan akan langsung merujuk ya bunda-bunda, akan langsung merujuk ke dokter spesialis ataupun langsung ke rumah sakit, namun bunda-bunda jangan khawatir begitu, tidak apa-apa. Nah kemudian tips yang kedua apa? Tips yang kedua, bunda-bunda jangan banyak bergerak. Silahkan bunda-bunda usahakan untuk bed rest. Bed rest itu apa? Silahkan bunda-bunda istirahat di tempat tidur dan meminimalisir gerak begitu. Mengapa Bu Bidan kok harus seperti ini? Karena semakin bunda-bunda bergerak, ini darah yang keluar, darah merah segarnya meskipun tidak sakit ini keluar, itu kalau banyak yang keluar bunda-bunda, itu kan kasihan bayinya dan juga kasihan bunda. Mengapa? Nanti bisa anemia begitu. Nah bagaimana dengan tips yang ketiga? Tips yang ketiga, bunda-bunda silahkan dikonsultasikan dengan dokter yang menangani. Bunda-bunda akan bersalin di mana, bunda-bunda ini akan ditangani oleh siapa, itu penting sekali begitu ya. Jadi jangan takut. Mengapa Bu Bidan bilang jangan takut? Selama plasenta previa ini ditangani dengan segera dan juga dengan pengawasan yang benar dari dokter-dokter, maka ini biasanya persalinannya akan sangat-sangat aman dan juga bunda dan bayinya juga akan sehat-sehat saja begitu. Jadi itu dulu ya dari Bu Bidan. Jika bunda-bunda masih ada pertanyaan, maka bunda-bunda silahkan komen di bawah ini ataupun juga bisa bunda-bunda email Bu Bidan di atas sini ya, yang ada di deskripsi channel. Dan juga sehat selalu semuanya.